Hmm, Walaupun kita tahu ya, ketika kita bersekolah, jadi kan kalau misalnya awal kita sekolah, kita masuk sekolah awal, itu merupakan pertemuan kita dengan orang-orang di sekitar. Maka di ujungnya, ketika kita berada di sekolah, kita juga akan sampai pada masa perpisahan, yaitu masa ketika kita wisuda. Namun, yang kita tahu hanya dua, awal dan akhir, tidak dalam prosesnya. Yang mana prosesnya sendiri mungkin ada suka, ada duka, dan itu random terjadi. Tidak bisa kita perkirakan. Maka proses inilah yang menentukan nanti ketika akhirnya ini akan menghadirkan kenangan indah ataupun malah menghadirkan kenangan yang ingin dilalui saja. Nah, di video kali ini kita akan membahas adanya guru yang berpisah dengan muridnya. Assalamualaikum, selamat bertemu di video pendidikan kita. Berawal dari sebuah video yang sempat viral dibuat oleh beberapa guru di sekolah, yang mana videonya itu menyebutkan kurang lebih seperti ini kegiatannya. Halo guys, sebelum itu kita berfoto dulu ya. Jadi gurunya ini sedang buat vlog foto bersama dengan siswanya. Ketika guru itu memfoto, mengambil video vlog, ternyata di kameranya itu buram, yang mana akhirnya berakhir untuk dibersihkan. Ketika dibersihkan kan tidak terlihat tuh, yang mana awalnya ada siswa, ketika dibuka ternyata siswanya sudah tidak ada, yang mana menandakan bahwa siswanya itu sudah lulus. Dijelaskan oleh gurunya ketika selesai dibersihkan, loh kok nggak ada? Oh iya ya, kalian sudah lulus. Semoga ketika kalian berada di perkuliahan, kuliahnya sukses. Ketika kalian bekerja, pekerjaan kalian juga dimudahkan dan sukses. Dan selamat bertemu di waktu lainnya. Kurang lebih seperti itu kegiatan yang dilakukan oleh si guru ini, yang mana kegiatan tersebut banyak sekali mengundang komentar. Video yang saya ambil itu ada di Foxit, yang mana komentarnya itu sekitar 1414, sekitar itu. Mungkin bertambah pada saat ini. Setelah itu disukai oleh 85 ribuan yang menyukai video tersebut. Dan komentarnya itu beragam ya. Ada yang mengatakan bahwa ya namanya orang tua dan guru itu tidak jauh berbeda, karena memang keduanya itu membimbing siswa. Yang mana ada juga yang berkomentar, siapa yang naruh bawang di sini? Mungkin karena sedihnya ya. Siapa yang naruh cabai di sini? Siapa yang naruh bengkoang di sini? Lah, komentarnya malah buka lapak di pasar ya. Jadi jualan malah jadi jualan buah-buahan, cabai-cabean. Jadi adanya komentar kadang seperti itu ya. Komentar berubah jadi pasar. Dan ada juga yang berkomentar, siapa yang naruh cicilan KPR di sini gitu. jadi jadi memang beragam komentarnya, tapi notabene komentarnya adalah komentar yang baik-baik. Yang mana dari komentar itu sebenarnya menginginkan adanya kesejahteraan untuk guru di masa yang akan datang. Karena mungkin banyak hal yang beredar sekarang itu guru masih belum bisa sejahtera, bahkan jauh dari kata sejahtera. Banyak sekali komentar-komentar ataupun konten-konten yang membahas hal tersebut. Dan sebenarnya kalau misalnya kita paham antara guru dan siswa, itu memang ada hal yang sudah pasti terjadi ya. Yang mana adanya pertemuan, di suatu waktu ada perpisahan. Kalau misalnya di sekolah mungkin ada masa orientasi siswa,
kalau misalnya di kuliah ada perkenalan kegiatan sehari-hari di kampus. Jadi antara dua instansi itu, sekolah dengan kampus, sebenarnya itu sama. Yang mana ada guru di sekolah, ada dosen di perguruan tinggi atau di kampus. Yang mana sudah kita ketahui polanya. Karena memang pola kehidupan itu seperti itu ya. Sudah pasti terjadi, yang mana ada pertemuan, sudah pasti nanti akan ada perpisahan. Tapi proses menuju perpisahan inilah yang nanti akan mewarnai bagaimana konteks perpisahan itu. Apakah perpisahannya itu baik, apakah perpisahannya itu akan terkenang ataupun dilalui begitu saja. Dan hal ini merupakan suatu hal yang sudah pasti terjadi dalam proses menuju perpisahan itu. Tidak selamanya senang, terus tidak juga selamanya sedih. Fluktuatif, ada senang, ada sedih. Tergantung bagaimana kita menempatkan diri di sana. Bagaimana kita memberikan respon terhadap apa-apa yang terjadi. Dan sebenarnya itu pernah terjadi ke saya sendiri, yang mana pernah mengajar selama 2 tahun di sekolah dasar. Saya mengajar kelas 3 dan kelas 4. Kelas 5, kelas 6, dan sekarang siswanya sekarang ada di kelas 6 sekolah dasar. Yang mana katanya sih kemarin sudah menyelesaikan penilaian akhir tahun ya. Yang mana itu adalah penilaian terakhir di kelas 6. Dalam proses 2 tahun itu, saya memang merasakan bahwa hubungan yang dibentuk dengan adanya komunikasi yang baik, dengan adanya saling pengertian, itu akan menghadirkan, akan melekatkan kenangan yang sejatinya akan selalu dikenang. Dan contohnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Banyak hal yang baik, banyak hal yang menyedihkan. Dan adanya kegiatan ataupun suatu hal yang baik dan menyedihkan itu sebenarnya adalah suatu hal yang harus terjadi dalam sebuah hubungan antara guru dan siswa. Karena memang itulah yang disebut mini kehidupan yang diajarkan guru kepada siswanya di sekolah ataupun di kelas. Sehingga nanti ketika di masa yang akan datang, kuliah ataupun di masyarakat, siswa itu sudah terbiasa dengan adanya suatu kejadian yang buruk, adanya suatu kejadian yang baik, sehingga siswa itu bisa kembali menempatkan diri di masa yang akan datang. Dan kalau misalnya refleksi di 2 tahun saya mengajar, saya itu masih mengingat wajah mereka, nama mereka, tempat duduk mereka, karakter mereka gitu. Begitu juga mereka. Pernah disampaikan bahwa ketika saya pindah, banyak siswa yang masih menginginkan saya kembali. Ya, itu adalah hal yang wajar terjadi. Ada di suatu kejadian ya, di mana saya dulu mengajar, karena memang saya ketika mengajar itu tidak ada sekat antara siswa dan guru. Kalau misalnya ada yang salah, ya ditegur secara langsung. Kalau misalnya ada yang kurang, ya ditegur langsung dengan cara yang baik. Dari adanya kegiatan itulah yang saling keterbukaan, akhirnya kita saling memahami. Ada di suatu waktu, saya tuh ingat sekali, diam yang saya lakukan di depan kelas itu direspon oleh mereka dengan respon yang berbeda. Ketika saya diam di kelas, di depan kelas ya, kadang siswa itu diam merenungi apa yang sedang terjadi gitu. Jadi siswa itu merasa bersalah terhadap diam saya yang ada di depan kelas. Jadi diam ketika saya berada di depan kelas. Ada di masa yang lain juga ketika saya di depan kelas, saya melihat mereka tertawa. Mereka tertawa, entah kenapa ya, berbeda dari sebelumnya. Yang mana saya diam di depan kelas, melihat mereka itu merenungi apa yang sedang terjadi.
di waktu yang lain saya diam di depan kelas mengamati mereka, mereka tertawa. Karena mereka sudah memahami konteks yang sedang terjadi. Karena memang konteks yang diam itu ada suatu permasalahan, ya mereka merenungi permasalahan itu. Di suatu waktu juga sedang bercanda, sedang bergurau, bercanda dan lain sebagainya. Saya diam di depan kelas, mereka tertawa. Entah kenapa gitu ya. Mungkin karena memang antara kita itu sudah saling terikat, tidak ada sekat yang menghalangi. Sehingga saya diam pun mereka memahami konteks dari diam yang saya lakukan. Dan memang itu tidak bisa dibentuk dengan 1 atau 2 hari, 2 bulan, 3 bulan. Memang itu dibentuk dengan waktu yang cukup lama. Sehingga memahami antara satu dan lainnya itu bisa terbentuk. Dan memang kejadian-kejadian itu adalah kejadian-kejadian yang dilakukan setiap hari. Karena ada kebaikan, ada lempang-lempang saja ngalir seperti air. Ada juga kegiatan yang menyenangkan gitu kan ya. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam keseharian siswa-siswi dan guru yang ada di sekolah. Yang mana pada saat itu saya mengajar di sekolah bambu dengan ada rongga yang bisa melewatinya gitu ya. Jadi kalau misalnya siang, sore itu adem sekali di sana karena masih asri gitu. Sekarang juga seperti itu masih ya. Dan sekolahnya itu kelasnya nggak terlalu besar, tapi memiliki impian yang besar gitu. Jadi memang dibiasakan oleh guru-guru di sana, walaupun sekolah kita itu seperti ini adalah sekolah yang mirip sekolah alam, tapi jangan sampai pemikiran kita, perasaan kita itu primitif. Sehingga apa yang diajarkan oleh guru-guru di sana itu ya lebih maju kalau menurut saya daripada sekolah-sekolah yang lainnya. Karena memang di sana penanaman karakternya dari hal yang kecil sampai hal yang besar itu diperhatikan. Itu adalah kegiatan sehari-hari. Ada juga kegiatan insidental yang menjadikan hubungan guru dengan siswa itu tidak ada sekat. Banyak sekali kalau misalnya saya pikir ya. Ada visit learning, ada malam bina karakter, malam bina iman dan takwa gitu kan ya. Ada juga hari kreativitas siswa. Banyak sekali kegiatan yang membentuk mereka agar membangun chemistry antara siswa dan gurunya. Yang mana kegiatan insidental itu kalau misalnya saya anggap itu adalah kegiatan yang jarang-jarang namun berkesan. Nah, berkesannya di sini itu lebih mengakar ke diri siswa itu sendiri. Dari sana mungkin ya adanya perpisahan yang terjadi itu sangat membuat terpuruk siswa yang ada di sana. Karena memang adanya perpisahan itu ya banyak orang tua yang menyampaikan bahwa ada yang sampai nangis, ada yang sampai ingin kembali gitu. Dan itu adalah hal yang wajar karena memang adanya hubungan yang erat ketika memang tiba di waktu perpisahan itu akan menyisakan sebuah kenangan yang ingin tidak dilalui gitu. Ingin terus ada di dalam kenangan-kenangan itu. Tapi yang namanya kehidupan ya, kehidupan terus berlalu, kehidupan terus berjalan. Apapun yang sudah ada di belakang ya jadikan sebuah pelajaran. Jadi kalau misalnya hal tersebut terjadi ya, sejatinya memang harus kita pahami secara bersama. Memang adanya pertemuan pasti juga ada sebuah perpisahan, yang mana perpisahan itu memang ditentukan oleh proses yang dilalui bersama. Karena memang kita makhluk sosial, maka harus ada hubungan-hubungan yang terikat di antara satu dan lainnya. Dan hubungan itu memang harus dibangun di atas sebuah kesepakatan bersama. Tidak bisa hubungan itu dibangun hanya dengan sebuah kesepakatan satu orang ataupun 2 orang. Kalau misalnya di sekolah ya antara
kepala sekolah, stakeholder, guru, dan siswa. Kalau di kelas, yaitu hubungan yang dibentuk adalah guru dan siswa. Bagaimana hubungan-hubungan, adanya aturan, mungkin ada reward, ada punishment di sana. Itu bisa diatur secara bersama. Adanya kesepakatan yang harus dibangun. Setelah itu, hubungan antara guru dan siswa memang kalau di sekolah saya itu disamakan dengan hubungan antara orang tua dan anak. Karena di sekolah saya itu satu kelas sudah pasti ada guru laki-laki, guru perempuan. Guru laki-laki itu pengganti ayah, guru perempuan itu adalah pengganti ibu. Jadi kalau misalnya siswa itu pengen mencari sosok ayah, ya siswa itu dekat ke guru yang laki-laki. Kalau misalnya ingin mencari sosok ibu, ya siswa ini dekat ke guru perempuan. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dibangun sistem seperti itu. Sehingga antara rumah dengan sekolah itu tidak ada perbedaan. Kalau ingin mencari sosok guru ibu, ya datang ke wali kelas yang perempuan. Kalau misalnya ingin mencari sosok ayah, ya datang ke wali kelas yang laki-laki. Itu adalah, kalau bagi saya ya, adalah sebuah sistem yang kontinuitas antara rumah dan sekolah. Bagus sekali kalau misalnya itu diterapkan di sekolah-sekolah penonton yang sedang menonton. Dan adanya pertemuan dan perpisahan memang tidak bisa kita lewati hanya dengan kedipan mata ya. Harus ada pemikiran yang terbuka agar kita bisa menerima hal tersebut. Karena memang perpisahan yang terjadi itu sejatinya adalah satu tahap kita menuju sebuah kedewasaan di masa yang akan datang. Banyak hal, mungkin kesedihan yang kita pelajari, banyak hal kesenangan yang kita simpan, yang mana suatu saat akan kita berikan ke orang lain. Banyak hal kejadian yang datar-datar saja, yang mana itu harus kita lalui dengan sebuah kesabaran. Karena memang tidak ada menghadirkan perasaan di dalam kegiatan yang datar-datar saja gitu. Dan juga kalau misalnya adanya waktu yang kita lalui, bagi saya itu adalah sebuah momentum kita untuk belajar. Adanya orang-orang yang kita temui itu adalah suatu kesempatan yang kita gunakan untuk mengasah sebuah pemikiran, untuk kita mengasah sebuah perasaan. Ya asalkan teman-temannya itu ya saling mengerti, tidak toksik antara satu dan yang lainnya. Kalau misalnya kita berada di suatu tempat, maka tempat itu akan mengisi pemikiran kita, mengisi hati kita, sehingga diri kita itu terisi oleh gambar-gambar, yang mana gambar itu melukis, membentuk suatu bangunan yang kokoh, sehingga banyak hal yang didapatkan dari adanya pertemuan yang melalui proses-proses hingga akhirnya di suatu perpisahan. Mungkin itu dulu ya untuk pendidikan kita di pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.